Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini saya berada di lahan semangka milik saya yang pada hari ini berumur 35 hari setelah tanam. Jadi untuk tanaman semangka ini umurnya 35 hari. Kemudian untuk melonnya ini selisih sekitar 3 hari, 3 atau 4 hari. Jadi sekitar umur 32, antara 31 32, karena waktu itu penanaman juga tidak bersamaan. Kondisinya seperti ini bisa dilihat. Ini untuk yang satu baris sampai di ujung sana, ini adalah semangka berbiji. Buahnya masih seukuran ini. Kemudian baris yang di sana sampai di ujung sana adalah semangka non biji. Seperti bisa terlihat di sini, tanaman tanpa tumbuh subur, daunnya masih hijau utuh seperti biasanya. Kemudian untuk pohon melon, walaupun penanamannya tertinggal, karena seharusnya penanamannya bersamaan karena usia panennya sama, namun karena kemarin ada keterlambatan benih, jadi penanamannya tidak bersamaan. Namun alhamdulillah bisa mengejar, pertumbuhannya cukup bagus juga. Kita lihat lebih dekat. Daunnya masih utuh, hijau semua. Kita lihat ini adalah semangka berbiji yang digunakan untuk mengawinkan bunga. Ada yang sudah sebesar ini. Jika tanaman saya bisa sebagus ini, tanaman Anda pun juga bisa sebagus ini jika cara-cara yang Anda gunakan sama seperti saya, seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi mulai dari pemupukan, kemudian penyiraman dan pengobatan, semua sudah saya jelaskan. Jadi biasakan nonton sampai selesai supaya tidak gagal paham, karena gagal paham bisa berakibat fatal. Karena budidaya tanaman melon dan semangka ini adalah biayanya besar dan juga umurnya pendek, jadi penanganan harus serba cepat dan akurat. Kalau cepat aja tapi tidak akurat, percuma. Misalnya ada serangan hama atau penyakit, cepat ditangani tapi tidak tepat sasaran, ya juga percuma saja. Coba dilihat di sini, ini yang selalu saya tekankan pada setiap penanaman. Jadi yang namanya daun dari tanaman baik semangka ataupun melon itu harus diusahakan selalu hijau dari pangkal sampai ke ujung. Seperti kita lihat di sini, dari semua tanaman ini hampir 100% ya, sekitar 98-90% tanaman tumbuh normal, tidak ada yang keriting. Juga daunnya masih utuh semua, jadi dari pangkal sampai ke ujung masih hijau semua, baik untuk semangka dan juga melonnya. Coba kita lihat, ini adalah semangka non biji, ukurannya sudah seperti ini. Di umur 35 sudah seukuran ini. Kemudian daunnya terlihat sangat besar, lebar, dan juga terlihat tebal. Jika daunnya sehat seperti ini, hampir bisa dipastikan buah semangka nanti akan berukuran besar. Walaupun dibuahkan 2-3 masih memungkinkan. Daun ini sebagai indikator
kita lihat di sini. Ini adalah jamur yang sempat masuk di awal-awal penanaman atau di usia muda. Namun karena jamur langsung bisa dimatikan saat itu juga, daunnya masih segar, hijau, hanya meninggalkan sedikit bekas seperti ini. Kelihatannya sepele, namun jika jamur ini tidak berhasil dikendalikan, maka warna kuning akan menyebar sampai ke daun yang sebelah sana. Biasanya menjelang mengawinkan sudah banyak yang kuning, kemudian setelah mengawinkan daun kuning semakin ke atas dan separuh kuning separuh hijau. Untuk tanaman yang seperti itu biasanya sulit diharapkan buah akan besar, karena percuma saja diberikan pupuk yang banyak tapi daunnya kuning, daunnya tidak sehat. Maka untuk fotosintesis atau untuk pembakaran daripada pupuk itu tidak berjalan dengan baik, jadi pupuk tidak bisa terserap. Tapi untuk tanaman yang sehat seperti ini, daunnya sehat, warnanya hijau, kemudian utuh semua dari sini sampai ke sana, maka ini diberikan pupuk yang banyak sekalipun dia malah semakin bagus. Tidak khawatir buahnya pecah atau tidak terserap, karena kondisinya sangat memungkinkan. Jadi pupuk sebanyak apapun dia malah akan semakin bagus dan buah yang dihasilkan semakin besar dan semakin banyak. Adapun untuk pupuk dan obat sama seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Kalau mungkin ada yang belum sempat melihat, silahkan dilihat di video-video saya sebelumnya pupuk apa saja yang saya gunakan, sehingga tanaman bisa seperti ini. Kemudian ada satu informasi penting, jadi seperti ini. Kalau misalnya di dalam perjalanan tanaman semangka ini, pastinya Anda mengamati setiap hari itu ada saatnya di mana tunas itu sepertinya mau berhenti tumbuh. Jadi kondisi tanaman itu sehat, normal, daunnya bagus, kemudian sampai ke ujung daun pupus juga bagus. Namun ada saatnya pupus seperti mau berhenti, tapi masih belum berhenti, cuma sepertinya mau berhenti. Sudah mulai ada tanda mengeras padahal daunnya normal. Jika Anda menemui kondisi seperti itu tandanya tanaman minta segera diberikan pupuk dan penyiraman. Jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat nanti biasanya perlu waktu untuk memulihkan lagi. Jadi perjalanan batang untuk tumbuh itu jangan sampai berhenti, karena jika berhenti otomatis nanti ruasnya memendek dan perlu waktu lagi untuk pemulihan. Jadi yang baik itu mulai dari awal sampai mengawinkan, sampai selesai ngawin itu perjalanan cabang atau tunas itu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Makanya daunnya bisa seperti ini, bisa lebar-lebar sampai ke ujung. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe jika channel ini berguna untuk Anda atau video-video yang saya buat ini bermanfaat untuk Anda. Karena dengan subscribe Anda akan bisa mengikuti pertumbuhan tanaman ini sampai panen, kemudian saya menanam lagi, Anda bisa ikuti mulai dari pertama, dari tanam sampai perawatan sampai panen lagi, dan begitu seterusnya. Dan juga banyak sekali informasi yang saya bagikan seputar budidaya tanaman melon dan semangka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.